Selamat pagi. Saya baru saja baca, ini ada data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional di tahun 2024 kemarin. Ada 3,33 juta masyarakat Indonesia di rentang usia 15 sampai 64 tahun yang menjadi penyalahguna narkotika. Ini angka yang fantastis sih. Dan yang mencengangkan lagi, baru-baru saja tanggal 26 Mei. Yang kemarin ini, Bea Cukai dan juga BNN, TNI Angkatan Laut, berhasil menangkap sebuah kapal yang di dalamnya ternyata ada sabu seberat 2 ton. Ini jumlahnya fantastis. Point of view spesial pagi hari ini akan ngobrol dengan Kepala BNN, Martinus Hukom. Sudah ada di sebelah saya. Selamat pagi, Pak Martinus. Pagi. Ini kita lagi ada di Batam. Lautnya Kepulauan Riau. Lautnya Kepulauan Riau ya. Ya. Nggak terlalu luas karena berdempetan sama Singapura, Malaysia gitu ya. Nah itulah yang mungkin yang akhirnya jadi juga buat timnya BNN berhasil menangkap ini. Ya. Tindak kejahatan penyelundupan. Ini masih kategori apa? Penyelundupan ya? Bukan saja penyelundupan, tapi penyelundupan barang yang sangat diharamkan. Jadi sudah penyelundupan iya, diharamkan juga iya. Dua kejahatan dilakukan. Ya. Tapi saya belum ngasih selamat nih. Selamat dulu Makasih. untuk BNN berhasil 2 ton. Ya. Ini katanya saya dengar-dengar butuh waktu 5 bulan untuk melancarkan operasi ini. Ya. Kenapa harus selama itu, Pak? Ya, kita berawal dari informasi yang kita terima dari teman-teman kita di seberang di Thailand. Mereka punya ada informan di sana juga yang memantau pergerakan organisasi atau jaringan yang ada di sana. Lalu kemudian ternyata ada berhubungan dengan jaringan yang ada di sini. Kita juga punya informasi, Bea Cukai juga punya informasi. Kita satukan informasi itu, kemudian kita bangun pelan-pelan selama 5 bulan dari hanya satu entitas informasi kecil. Dan pada akhirnya kita menemukan ada nama kapal yang bernama Sea Dragon. Lalu kita mulai mengikuti pergerakan kapal ini. Lalu setelah itu baru kita putuskan pada tanggal 21 malam kita menangkap kapal itu di perairan Tanjung Balai Karimun. Berarti internasional sindikatnya? Ya sudah pasti sindikat internasional. Kalau kita udah bicara sabu atau dalam bahasa kimianya, bahasa ilmiahnya metamfetamin, produksi besar-besaran ada di Myanmar. Puluhan ton, kalau lebih dari 10 ton dalam sekali produksi. Dan asal kapalnya, kemudian barangnya itu sudah menunjukkan indikasi bahwa barang itu datang dari Myanmar karena bungkusannya itu sudah menjadi semacam brand mark dari bisnis gelap ini. Ketahuan gitu ya dari iya, bungkusannya itu dari sana. Boleh naik ke dalam, Pak? Boleh. Lihat. Ya. Yuk kita lihat seperti apa sih dalamnya. Ini yang Sea Dragon ini ya, Pak ya? Iya. Kapal ini tidak ada muatan lain selain 6 awak kapal dan barang haram itu. Jadi waktu ditemukan, waktu ditangkap tidak ada barang apapun. Jadi cuma itu aja. Itu saja, ya. Makin kuat ini ya, ibaratnya indikasinya bahwa ya ini memang untuk distribusi gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tujuannya kemana nih, Pak? Kita punya satu pemahaman intelijen bahwa barang banyak ini dia akan ngedrop di mana dia berhenti, dia akan drop. Karena biasanya jumlah besar itu kan tidak bisa dibeli secara sekaligus satu orang karena bukan satu orang pembeli. Karena ya. harganya yang kurang lebih 5 triliun ini itu sudah pasti akan di drop, ngecer lah kira-kira bahasa jalanan lah kira-kira begitu. Jadi kita lihat aja dia jalan mulai dari Malaka sampai ke sini, dari Andaman, dia akan naik ke Kalimantan, di situ dia akan drop di ini Filipina juga drop gitu. Jadi setelah kita lihat dianalisa lagi perjalanan dia setelah hasil interogasi kami bahwa dia berjalan sekeliling Asia laut di Asia Tenggara ini, artinya dia ini seperti motherboat ya.
Lalu kemudian ada feeder-feeder yang datang untuk mengambil. Untuk mengambil itu. Jadi bisa jadi transaksinya tidak ada di darat, tapi di tengah laut gitu ya. Dan itu kita sudah temukan di penangkapan-penangkapan yang lain yang kita tangkap di Feeder-feeder laut. tadi. Ya. Oke. Nah, ini penangkapan yang bisa dibilang fantastis. Pak Martinus kan sejak Desember 2023 ya Pak ya, jadi kepala BNN. Ya. Apakah ini yang paling besar skalanya, atau ada sebelumnya, atau seperti apa? Dulu sebelum saya jadi kepala BNN, long time ago, ketika mentor saya bernama Komisaris Jenderal Polisi Goris Mere, kita dulu pernah operasi juga, besar juga, dengan jumlah yang besar. Tahun kurang lebih 2011 ya. Itu kita menangkap si Freddy Budiman pada saat itu dia sudah di dalam penjara. Barangnya yang kita tangkap, kurang lebih 1,5 juta butir ekstasi. Itu terbesar untuk ekstasi. Tapi hari ini kalau bicara sabu yang terbesar dalam sejarah ya ini. Lalu apa selanjutnya setelah barang buktinya sudah ada, kapal sudah ditahan, tersangkanya sudah ada, ditangkap, apa nextnya? Akankah mencari pemiliknya atau seperti apa? Karena kan ini udah ketahuan di Myanmar nih, asal usulnya. Nah ini gimana? Kita sudah bisa menemukan big boss-nya di sana siapa, yang pemilik kapal ini dan yang mengendalikan. Namanya kalau tidak salah ingat, saya pernah expose kemarin waktu expose pertama, namanya Kapten Jack atau Jack Tan atau Chan Chai. Nah, dia inilah pemilik dan pengendali kapal ini. Dan kita sudah berencana untuk mengeluarkan red notice untuk dijadikan sebagai buronan internasional. Dan semua negara wajib mengejar dia ketika menerima red notice tersebut. Lalu kemudian kita proses hukum sudah pasti. Para 6 orang awak kapal ini akan kita proses sesuai hukum yang berlaku dan sedang diproses. Dan kita akan melakukan pemusnahan barang bukti. BNN transparan, serius untuk menangani narkoba, dan bahkan barang bukti yang begitu besar dengan nilai yang begitu besar, yang juga menjadi godaan yang sangat besar. Dan ini beban moral seorang pimpinan BNN hari ini, bagaimana menjaga barang ini supaya tidak disalahgunakan, mengembalikan public trust dengan bentuk transparansi kepada publik. Bentar, ini menarik nih pernyataan Pak Martinus barusan. Jadi godaan, tanggung jawab yang besar, mengembalikan kepercayaan publik. Berarti memang pernah ada itu Pak, yang dibilang masyarakat bahwa, wah tuh barang buktinya ada yang diambil apa segala macam. Betul Pak? Kami anggap itu sebagai suatu kritik yang membangun untuk mengoreksi seluruh sistem penanganan narkoba di Indonesia, dan kita tahu bahwa mereka punya argumen yang sangat mendasar. Bahkan beberapa hari lalu ya ada ancaman tuntutan terhadap salah satu kasetres narkoba di sini di Pulau Batam ini dengan tuntutan hukuman mati. Artinya ada ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum termasuk BNN menangani narkoba ini. Dan juga kan kasus-kasus lain, ada Jenderal Bintang 2 bahkan yang melakukan penggelapan barang bukti narkoba lalu dijual, lalu mendapat keuntungan dari itu. Masih banyak lagi kasus-kasus lain yang mungkin ada, dan ya ini harus kita koreksi bersama-sama. Saya punya komitmen untuk menangani narkoba ini sampai ke akar-akarnya. Kalau dari sejauh ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Martinus dan juga tim BNN, ada kendala apa aja sih Pak yang ditemui? Kendala, menurut saya kendala yang yang paling teknis adalah luas perairan kita yang sangat luas sekali. Kemudian garis pantai kita punya 17.504 pulau. Wow. Dengan batas pantai, garis pantai itu ada 108.000 kilometer. Ini adalah rezeki atau anugerah Tuhan kepada kita, tapi juga merupakan kelemahan. Betul. Kelemahan yang berhubungan dengan aspek ketahanan. Dan yang kedua adalah faktor-faktor korelatif.
atau yang berhubungan dengan kejahatan, contohnya kemiskinan, kemudian aspek psikologi masyarakat, aspek psikososial masyarakat. Ini yang menjadi motif bagi masyarakat untuk terlibat dalam narkoba tersebut. Dan saya yakin dengan pemerintahan presiden yang hari ini yang fokus untuk masyarakat kecil dan bagaimana meningkatkan ekonomi lewat koperasi, lewat UMKM, optimisme kita harus bangun supaya ini juga menjadi sebagai satu doa kita bersama kepada pemerintahan yang hari ini sedang bekerja untuk menghilangkan motif-motif yang terjadi dalam penyalahgunaan narkoba tadi. Oke. Optimisme harus terus dibakar seperti kita mau bakar barang buktinya ya Pak ya? Ya. Ini kita udah di atas kapalnya, tapi saya belum lihat barang bukti 2 ton, saya nggak bisa bayangin 2 ton kayak gimana. Tapi rencananya besok kita akan musnahkan itu. Ya. Saya ikut lagi Pak ya? Boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Pasti pengen tahu kan 2 ton tuh kayak gimana. Pak Marius besok akan memamerkannya dan kita akan sama-sama lihat nih, kawal proses pemusnahannya. Ya, jadi kesimpulannya adalah barang bukti ini adalah benar sabu, narkotika golongan 1 nomor urut 61. Nah, yang di belakang kita ini apa Pak Martinus? Dipakai untuk membakar sabu. Tadi ada pertanyaan kenapa harus 2 tempat? Karena kapasitas ini hanya 1 jam itu bisa 15 kilo. Oh, Jadi kalau udah 2, terbatas. kita bisa hitung dengan istirahat beberapa jam, karena tidak bisa diporsir terus, kita butuh waktu lebih dari 20 hari untuk memusnahkan barang ini. Maka kita sudah pilih tempat lain lagi untuk melakukan pemusnahan Biar secara lebih massal. cepat gitu ya. Lebih cepat. Saya mau bertanya, ini pertanyaan awam. Kan itu menghasilkan asap. Aman deh Pak? Ini proses netralisasi. Oh. Di dalam ini sudah proses netralisasi sehingga yang keluar itu cuma karbon dioksida dan air. Ya. Bukan masih ada Enggak. unsur Tidak ada sabunya lagi, ya, jadi tidak aman ada. ya Aman, sebenarnya. aman. Oke, nah kemudian kenapa harus dimusnahkan dengan cara seperti ini? Ada ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di bidang narkoba ya. Dan untuk menunjukkan satu transparansi dan keseriusan bahwa kita komit terhadap melaksanakan perang terbuka total terhadap narkoba ini, maka semua obstacle yang mungkin akan mencacati moral kita dalam melaksanakan perang ini akan kami benahi betul. Betul. Nah, apakah artinya setiap kali nantinya ada penangkapan, kemudian pemusnahan melibatkan masyarakat? Sudah pasti. Oh, akan terus Ki? Kami selama ini punya ritual seperti itu. Oke. Cuma karena barangnya sedikit, Hmm. tapi nanti di Jakarta kita akan memusnahkan juga kurang lebih 500 kg yang kita Wow. tangkap berapa hari terakhir sebelum ini kita tangkap. Kebetulan hari anti narkoba internasional yang jatuh pada tanggal 26 Mei ini, sehingga kita menjadikan ini sebagai momentum membangkitkan semangat perang terhadap narkoba. Kita tadi udah ngomongin soal penangkapan 2 ton sabu. Ini kan salah satu tugas dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Tapi Pak, boleh tahu sebenarnya BNN itu apa aja sih kerjanya? Ya dari undang-undang yang ada ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan 2 pendekatan besar. Pendekatan represif atau penegakan hukum, lalu kemudian penegakan pencegahan. Dan yang satu lagi yang menjadi pendekatan yang lebih luas lagi adalah pendekatan rehabilitasi. Kalau pendekatan penegakan hukum itu sudah pasti adalah untuk menangkap, dan kita konsen terhadap jaringan-jaringan besar antar pulau, antar provinsi, dan antar negara. Dan hari ini kita bisa buktikan bahwa kita mampu untuk mendeteksi jaringan antar negara. Yang kedua adalah pendekatan pencegahan. Pencegahan itu dilakukan adalah untuk memolisikan masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai polisi, mampu untuk menyatakan tidak kepada narkoba, mampu untuk melapor kepada polisi, kepada penegak hukum tentang ada informasi-informasi narkoba, dan mampu untuk melapor kepada pusat atau institusi penerima wajib lapor tentang saudara-saudaranya yang
menggunakan narkoba dan butuh pelayanan rehabilitasi. Sedangkan rehabilitasi adalah program yang dilakukan untuk memulihkan orang-orang yang menggunakan narkoba, baik pendekatan medis maupun pendekatan sosial. Ini ada yang menarik soal rehabilitasi. Kalau tadi soal banyak pertanyaan masyarakat, ini barang buktinya bener nggak, asli nggak, ditukar nggak, sudah dijawab dengan adanya acara hari ini. Tapi ada pertanyaan lain soal rehabilitasi. Banyak yang katanya, oh ya para pengguna ini direhab, tapi ternyata ketika di tempat rehabilitasi nggak diapa-apain gitu Pak. Coba kita ke pusat rehab dan sendiri bisa melakukan interview terhadap proses yang ada di sana, termasuk orang-orang yang ada di dalam pusat rehabilitasi tersebut. Karena kita mempunyai satu mekanisme standar operasional prosedur dalam melakukan rehabilitasi medis dan sekaligus rehabilitasi sosial di sana. Silakan nanti bisa dicek. Dan saya juga mencurigai kemungkinan ada rehab-rehab yang dibangun oleh masyarakat yang mungkin standar operasionalnya belum disertifikasi sebagai standar nasional, maka saya juga butuh pengawasan dari setiap lapisan masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat kita yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini menjadi korban berikutnya, yaitu hanya cuma korban pemerasan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Kita BNN akan memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap pusat-pusat rehabilitasi yang swadaya tadi. Kalau dari Pak Prabowo sempat mengatakan bahwasannya untuk mengungkap narkoba, penyelundupan dan juga korupsi itu kuncinya intelijen. Ya. Nah, apa karena seorang Martinus Hukum ini punya basic intelijen akhirnya berada di posisi ini sekarang? Ya memang saya sepanjang karir saya hampir 3/4% adalah di anti teror yang hampir keseluruhan pekerjaannya itu adalah analisis intelijen. Saya menjadi analis intelijen Satgas Anti Teror dan Densus 88 kurang lebih 15 tahun. Dan ketika Presiden kita menyatakan bahwa untuk mengungkap kasus sindikasi transnational organized crime, beliau mengatakan bahwa pendekatan intelijen harus bangun kekuatan intelijen yang kuat. Dan ini adalah suatu teori yang sangat tepat sekali, dan apa yang kita praktekkan hari ini adalah kemampuan personil kita dalam melakukan penggalangan terhadap informan, menyusupkannya masuk ke dalam jaringan internasional bersama-sama dengan teman-teman kita dari luar negeri, kemudian pemetaan, kemudian observasi, lalu kemudian membangun intuisi intelijen sehingga mampu untuk melihat fenomena ini bergerak, fenomena narkoba ini bergerak di ruang publik yang sebenarnya sangat clandestine tadi. Kemarin Pak Martinus sempat bilang bahwa ini adalah pekerjaan yang risiko tinggi. Ya. Sejauh ini sudah dari Desember 2023 ya Pak ya, pejabat apa aja yang selama ini dirasakan risiko-risiko yang sudah kena nih? Godaan sudah barang tentu. Apa godaannya Pak? Godaannya ya kita tahu ya, kita sedang berhadapan dengan sindikasi narkoba yang dia punya aset yang besar, dia bisa membeli siapa saja termasuk membeli saya. Wow. Dan membeli anak-anak saya di lapangan. Membeli dalam arti menyogok, kemudian bisa juga melakukan meminjam tangan gitu orang lain untuk memberikan ancaman kepada anggota-anggota kita di lapangan. Dan termasuk di dalamnya bagaimana ketika kita bekerja dalam 1x24 jam, baik itu dengan menggunakan komputer, menggunakan IT, ada semacam obstacle di situ adalah radiasi yang kita terima. Jadi sebenarnya seorang operator intelijen di lapangan itu sangat berisiko tinggi, baik itu berisiko terhadap kesehatan, berisiko akibat ancaman dari luar, berisiko terhadap godaan yang nanti bisa menjerat kita di penjara dan lain-lain. Itu kira-kira luar biasa, harus begitu teguh pendirian ya Pak. Pak, saya ada dua pilihan. Bapak kalau saya kasih sodor nih, bantal dan kasur, atau meja dan kertas kerja, Bapak pilih yang mana? Meja dan kertas kerja. Kenapa milih gitu? Ya saya sudah terbiasa bekerja dengan organized crime, dan
ada satu hal yang sangat-sangat menjadi kunci, yaitu ketekunan yang pertama, dan yang kedua adalah momentum. Karena kejahatan apapun, organized crime itu ada momentum di mana kita harus tahu persis di mana kita harus melakukan Masuk, tangkep eksekusi. gitu ya? Oh. Di mana kita menemukan orang yang mulai melakukan kejahatan. Momentum itu tidak akan datang dua kali. Maka saya dan tim dan seluruh anggota saya itu saya arahkan supaya bagaimana mereka bisa ada di momentum yang tepat, di tempat yang tepat untuk memutuskan fenomena bertemunya kesempatan dan barang yang akan yang mendorong terjadinya kejahatan. Tim-tim surveillance di lapangan itu bisa 1x24 jam kalau sudah namanya hot pursuit. Waduh. Itu pengejaran karena kita harus ada barang ada padanya, satu. Yang kedua kita harus tahu mapping di mana barangnya disembunyikan, mereka bergerak dari mana ke mana, itu semua kita harus mampu untuk memetakan itu. Di samping agen-agen informan yang kita susupkan masuk ke dalam. Tapi kalau boleh milih Pak, mendingan di kepolisian aja kerjaannya petugas polisi atau di BNN sekarang ngurusin narkotika kayak gini? Bagi saya ada tantangan ya, ada challenge yang saya hadapi. Ketika berada di BNN saya melihat ada orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang kalau menurut saya kapitalisasi narkoba. Dia mengambil keuntungan yang besar dari narkoba dan bernari-nari di atas penderitaan para pengguna. Ini yang tidak boleh terjadi di Republik ini dan pilihan saya adalah bagaimana untuk menghadapi jaringan-jaringan kejahatan ini. Pesan untuk masyarakat agar benar-benar terhindar dari bahaya narkotika yang ada. Marilah kita katakan tidak kepada narkoba. Dan bagaimana caranya? Moralnya harus mulai dari pendidikan keluarga. Ketika pendidikan keluarga baik, ibu-ibu, orang tua jaga anaknya, berikan edukasi kepada anaknya, supaya ketika dia mulai mampu keluar dari lingkungan keluarga, dia sudah punya benteng moral, dia akan berhadapan dengan pemegang otoritas moral selain bapak dan ibu, teman sepermainan, guru, dosen, dan lain-lain. Dia memilih lingkungan moral yang sehat, bukan dia memilih lingkungan moral yang tidak sehat. Jadi penegak hukum untuk diri sendiri, kemudian nanti kalau dari sendirinya udah terbangun dengan baik, bisa melindungi masyarakat sekitarnya gitu ya Pak ya. Pak Martinus, terima kasih. Saya udah diajakin ke Batam untuk melihat ini dan semoga emang perjuangan untuk melawan narkotika ini dan organized crime tadi bahasanya bisa terus dilakukan sampai titik darah penghabisan gitu kali Pak ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Martinus, semangat terus, sehat terus. Terima kasih. Itu tadi perbincangan dengan Pak Martinus Hukom, Kepala BNN RI. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari itu dan mengingat bahayanya narkotika. Sampai di sini Point of View, saya Jati Dharma, salam SCTV.